Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat mengidentifikasikan senyawa hidrokarbon. 2. Siswa dapat menjelaskan kekasan atom karbon. 3. Siswa dapat menganalisis jenis atom C berdasarkan jumlah atom C yang terikat dari rantai atom karbon. 4. Siswa dapat menentukan rumus umum alkana, alkena, dan alkuna. 5. Siswa dapat menganalisis struktur alkana, alkuna, dan alkena. Senyawa organik adalah senyawa molekuler dengan kandungan utama. Dalam senyawa tersebut adalah atom karbon dan hidrogen. Kekasan atom karbon inilah yang dapat membentuk suatu senyawa menjadi senyawa organik. Hal unik dari atom karbon adalah kemampuannya untuk mengikat atom karbon lain dengan menghasilkan rantai atau cincin dengan panjang yang beragam. Beberapa unsur memiliki kemampuan terbatas untuk membentuk rantai atau cincin seperti atom karbon. Hanya karbon yang dapat melakukan hal ini, dengan sejumlah atom lain seperti oksigen, nitrogen, dan belerang melalui ikatan tunggal atau ikatan rangkap. Senyawa anorganik adalah senyawa yang tidak memiliki unsur karbon dan tidak terbentuk melalui bantuan unsur logam dan non-logam. Karakteristik senyawa anorganik tidak membentuk ikatan molekul yang kompleks, sehingga tidak memungkinkan adanya unsur karbon. Contoh senyawa anorganik adalah asam sitrat, natrium klorida, karbon dioksida. Dua jenis yang dimiliki oleh senyawa anorganik adalah poliatomik dan biner. Poliatomik adalah senyawa yang tersusun atas lebih dari 3 jenis unsur, sedangkan biner tersusun hanya dari 2 jenis unsur yakni logam dan non-logam. Perbedaan senyawa organik dan anorganik adalah unsur yang membentuknya. Fakta menunjukkan bahwa senyawa organik dihasilkan dari aktivitas makhluk hidup, sedangkan senyawa anorganik dihasilkan melalui proses alami yang tidak berkaitan dengan makhluk hidup. Bisa dikatakan senyawa anorganik adalah murni dari hasil percobaan manusia. Hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun atas atom karbon C dan hidrogen H. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti kayu, lilin, sate, gula, gas LPG, bensin, dan masih banyak lagi. Nah, kita ambil contoh pada makanan. Apa yang kita temukan ketika membakar sate ayam terlalu lama? Tentu kita akan menemukan sate ayam yang gosong dan berwarna hitam. Begitu juga ketika kita membakar kayu. Jika kayu dibakar, maka akan berubah menjadi arang. Zat berwarna hitam atau arang ini adalah karbon. Dari fenomena ini, ayo kita lakukan untuk percobaan mengidentifikasikan unsur-unsur penyusun senyawa hidrokarbon. Gula dicampurkan dengan serbuk CuO ke dalam tabung reaksi, kemudian tutup tabung reaksi dengan gabus dan dihubungkan dengan pipa bengkok ke dalam air kapur atau larutan kalsium hidroksida. Kemudian dipanaskan campuran tersebut dan diamati perubahan yang terjadi. Pada percobaan, ketika sampel dipanaskan menghasilkan gas CO2 dan terbentuk uap air yaitu H2O pada dinding tabung reaksi. Persamaan reaksi yang terjadi adalah seperti ini. Dari persamaan ini, gas CO2 yang dihasilkan kemudian mengalir melalui pipa bengkok ke air kapur atau ke larutan CaOH 2 kali, sehingga pada saat gas bercampur dengan air kapur menghasilkan endapan putih yaitu kalsium karbonat. Persamaan reaksi yang terjadi ialah seperti ini. Adanya endapan CaCO3 atau kalsium karbonat ini pada air kapur membuktikan bahwa pada sampel mengandung unsur karbon dan hidrogen. Sebelum kita membahas kekasan atom karbon, kita harus tahu dulu letak atom karbon di dalam tabel periodik unsur. Atom karbon terletak di golongan 4A periode kedua dengan nomor atom 6.
Dari sini kita dapat mengetahui kekhasan atom karbon. Yang pertama, 1. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Karena atom karbon terletak di golongan 4A, maka atom karbon memiliki 4 elektron valensi atau 4 elektron terluar. Atom karbon dengan 4 elektron valensi dapat kita tulis rumus Lewisnya seperti ini. Keempat elektron valensi ini dapat digunakan untuk membentuk ikatan kovalen. Ikatan kovalen yang paling sederhana adalah saat berikatan dengan 4 atom hidrogen membentuk metana atau CH4 seperti ini. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa atom karbon mampu membentuk 4 ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah penggunaan pasangan elektron bersama-sama. Atom karbon dengan 4 elektron valensi dapat kita gambarkan 4 tangan ikatan seperti ini. Kekhasan atom karbon yang kedua yaitu jari-jari atom karbon relatif kecil. Jari-jari atom dari atas ke bawah akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Karena atom karbon terletak di periode kedua, maka jari-jari atom karbon relatif kecil. Jika jari-jari atom semakin kecil, maka ikatan yang terjadi akan semakin kuat. Akibatnya, atom karbon mampu berikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Kekhasan atom karbon yang ketiga. Atom karbon mampu berikatan dengan atom karbon lainnya membentuk rantai karbon. Rantai atom karbon ini terbagi menjadi 2, yaitu rantai atom karbon terbuka atau alifatik dan rantai atom karbon yang tertutup atau siklik. Rantai atom karbon terbuka atau alifatik ini adalah rantai yang antar ujung-ujung atom karbonnya tidak saling berhubungan. Rantai jenis ini ada yang bercabang dan tidak bercabang. Kemudian rantai atom karbon tertutup atau siklik ialah rantai yang ujung-ujung atom karbonnya saling berhubungan sehingga tertutup atau melingkar. Rantai jenis ini ada yang siklik dan aromatik. Rantai siklik ini ada yang ikatan tunggal dan ada yang ikatan rangkap. Ini adalah aromatik, yaitu terdapat 6 atom karbon yang membentuk rantai siklik dan terdapat ikatan rangkap berselang-seling. Jenis-jenis atom karbon berdasarkan posisinya dibedakan menjadi 4, yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Yang pertama, atom karbon primer adalah atom karbon yang mengikat satu atom karbon yang lainnya. Yang kedua, atom karbon sekunder adalah atom karbon yang mengikat 2 atom karbon yang lainnya. Yang ketiga, atom karbon tersier adalah atom karbon yang mengikat 3 atom karbon lainnya. Yang keempat, atom karbon kuartener adalah atom karbon yang mengikat 4 atom karbon lainnya. Hidrokarbon dibagi menjadi 2, yaitu hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Hidrokarbon jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang ikatan antar karbonnya hanya berupa ikatan tunggal. Bisa disebut juga dengan alkana. Untuk senyawa hidrokarbon tak jenuh adalah senyawa hidrokarbon yang ikatan antar atom C-nya itu berupa ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Jika rangkap 2 maka disebut juga dengan alkena, dan jika rangkap 3 disebut juga dengan alkuna. Alkana adalah senyawa hidrokarbon jenuh atau ikatan antar atom karbonnya hanya berupa ikatan tunggal. Rumus umumnya CnH2n plus 2, dengan N adalah jumlah atom karbon dan 2N plus 2 adalah jumlah atom hidrogen. Metana adalah senyawa alkana yang paling sederhana karena hanya mempunyai 1 atom karbon. Dari 1 atom karbon ini kita dapat mengetahui rumus molekulnya yaitu CH4. Dari rumus molekulnya kita juga dapat mengetahui rumus strukturnya yaitu seperti ini. Tata nama alkana menurut IUPAC. Kita langsung masuk ke contoh. Di sini ada struktur senyawa alkana yang belum kita ketahui namanya. Untuk penamaannya, yang pertama kita harus menentukan rantai karbon terpanjang.
Dari struktur ini, rantai atom karbon yang terpanjang itu yang ini. Karena jumlah atom karbonnya ada 5, kita akan menentukan yang namanya cabangnya atau gugus alkil. Nah, berarti yang ini dan yang ini. Gugus alkil yaitu metil karena cuma ada 1 karbon. Penomorannya dimulai dari atom C yang terletak paling dekat dengan atom C yang mengikat gugus cabang. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya ada di nomor 2 dan di nomor 3. Jika terdapat lebih dari 1 rantai cabang yang sama, rantai cabang tersebut diberi awalan. Nah, tadi di sini cabangnya ada 2 dan kedua-duanya adalah metil. Berarti diberi awalan di. Karena ada 2, jika ada 3 diberi awalan tri dan seterusnya. Oke, langsung saja kita tuliskan namanya, yaitu dari nomor cabangnya dulu, yaitu di nomor 2 dan di nomor 3. 2, 3 dimetil. Nah, karena tadi cabangnya ada 5, berarti pentana. 2, 3 dimetil pentana. Alkena adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh atau ikatan antar karbonnya berupa ikatan rangkap 2. Rumus umum alkena adalah CnH2n. N adalah jumlah atom karbon dan 2N adalah jumlah atom hidrogen. Contoh dari senyawa alkena yaitu etena. Etena ini senyawa alkena yang paling sederhana, yaitu mempunyai 2 atom karbon. Dari 2 atom karbon ini, kita dapat mengetahui rumus molekulnya yaitu C2H4. Dari rumus molekulnya kita juga dapat mengetahui rumus strukturnya yaitu seperti ini. Tata nama alkena menurut IUPAC sebagai berikut. Contoh untuk penamaannya, yang pertama kita harus menentukan rantai karbon terpanjang yang harus ada ikatan rangkap 2-nya dan diberi akhiran ena. Dari struktur ini, rantai utamanya yang ini. Karena jumlah atom karbonnya itu ada 6, ini merupakan gugus alkil etil. Penomoran untuk atom C nomor 1 dilakukan dengan cara menempatkan ikatan rangkap pada nomor terkecil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ada 6 atom karbon berarti ini adalah heksena dan ikatan rangkapnya berada di nomor 1 heksena. Lalu cabangnya ini terletak di nomor 2. Cabangnya adalah etil. Berarti dapat kita tulis namanya adalah 2 etil 1 heksena. Alkuna adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh atau ikatan antar atom karbonnya berupa ikatan rangkap 3. Rumus umumnya adalah CnH2n kurang 2. N adalah jumlah atom karbon dan 2N dikurang 2 adalah jumlah atom hidrogen. Contoh dari senyawa alkuna adalah etuna. Etuna ini merupakan senyawa alkuna yang paling sederhana, yaitu memiliki 2 atom karbon. Dari 2 atom karbon ini, kita dapat mengetahui rumus molekulnya yaitu C2H2. Dari rumus molekul ini, kita juga dapat mengetahui rumus strukturnya yaitu seperti ini. Tata nama alkuna menurut IUPAC sebagai berikut. Contohnya, penamaan senyawa alkuna hampir sama dengan senyawa alkena dan alkana. Di sini, untuk rantai utamanya yaitu yang ini. Karena jumlah atom karbonnya ada 6, berarti heksuna. Cabangnya itu ada 2. Ini adalah metil dan ini adalah etil. Nah, metil di nomor 3 dan etil di nomor 4. Untuk penulisan gugus alkil harus berdasarkan abjad. Kita tulis etil dulu. Untuk penamaannya adalah 4 metil, 3 metil, 1 heksuna. Minyak bumi.
Minyak bumi kalau di bahasa Latin disebut dengan petroleum. Nah, petroleum ini secara umum ditunjukkan kepada fosil hewan dan tumbuhan yang ditemukan dalam kulit bumi. Jadi, petroleum ini adalah istilah umum untuk gas alam batubara dan minyak bumi. Proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu jutaan tahun sejak masa purba. Minyak bumi dihasilkan dari matinya hewan dan tumbuhan yang terkubur di lapisan pasir dan bebatuan. Setelah terjadi penguraian, minyak bumi bergerak lewat bantuan berpori, kemudian terakumulasi di lapisan batuan keras hingga menjadi sumber minyak bumi. Penggunaan minyak bumi. Minyak bumi juga banyak dimanfaatkan sebagai gas cair, seperti gas LPG. Manfaat minyak bumi juga mendukung industri petrokimia, seperti pupuk urea, serat pakaian, kosmetik, cat, lilin, hingga karet nilon. Sudah ditentukan rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu yang ini adalah cabang. Setelah cabangnya masing-masing kita beri nama. Untuk C-nya 1 adalah metil, untuk C2-nya adalah etil. Nah, selanjutnya kita beri nomor. Nomornya dari kanan ya, sehingga namanya itu adalah 3-etil 2,2-dimetil pentana. Di sini karena metilnya ada 2, kemudian kalau tadi itu metilnya ada 3, itu adalah tri. Kalau 2 berarti di, diberi awalan di. Terus penulisan etil itu di awal sesuai dengan abjad, jadi 3-etil 2,2-dimetil pentana. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.